Bagaimana menurut praktisi hukum terhadap putusan Harvey Mois 6,5 tahun denda 1 M? Wah, itu kan luar biasa ya. Kerugian negara 300 miliar, 300 triliun, dihukum 6,5 tahun. Nah, ini sangat mencederai rasa keadilan masyarakat. Yang harus dipahami, kerugian negara itu kan 300 triliun itu kan kalau dibeli pesawat tempur itu bisa 300 biji. Kemudian kalau dibangun ke sekolah bisa ratusan ribu sekolah yang bisa dibangun. Kemudian juga kalau untuk dibangun rumah sakit itu bisa berapa ribu rumah sakit yang bisa dibangun dengan uang tersebut. Jadi ini ya, apakah hakim ini tidak tidak apa betul-betul kepingin menegakkan hukum, apa mengambil kesempatan ya dalam perkara ini? Karena menurut pendapat kita kan, kalau dia benar-benar menegakkan hukum, logikanya kan dia kan ada sosiologi hukum namanya. Kan dia harus tahu sosiologi hukum itu kan bagaimana sosial masyarakat dengan keputusan dia ini gitu loh. Jadi ya menurut saya mereka hakim ini nggak punya hati nurani terhadap bagaimana penderitaan masyarakat sekarang ini, rasa keadilan masyarakat. Jadi kita lihat hukumnya seperti udah selalu masyarakat mengatakan hukum ini kan tumpul ke atas, ya tajam ke bawah. Nah ini kan udah berapa banyak perkara yang selalu penegak hukum menengokkan yang tidak sensitif terhadap keputusannya, yang selalu mencederai masyarakat. Entah bagaimana dia kok memutuskan perkara ini kan atas nama Tuhan Allah, bukan pertanggungjawabkan ke rakyat Indonesia aja, ke Tuhan juga dia bertanggung jawab. Nah dengan keputusan ini coba dia berkaca diri sendiri, udah adil nggak menurut dia keputusan ini? Jangan dia menengok masyarakat dulu lah, dia bercerita nanti sama keluarganya, sama istrinya, sama ibunya kalau masih hidup, apa keputusan saya ini udah benar apa tidak? Udah ada rasa keadilan nggak untuk masyarakat? Nah itu yang kita lihat. Ibaratnya dia bercermin dulu, dia melihat dirinya sendiri, apakah keputusan ini menurut hati nuraninya udah benar apa belum gitu loh. Apakah ada indikasi dugaan hakim menerima aliran dana untuk putusan tersebut? Ya kalau secara material pastilah sulit dibuktikan. Tapi kan sebenarnya kan ya dalam hal ini ya kalau keputusan ya dengan seringan ini, ya menurut saya pasti, kalau menurut pendapat saya ya pasti adalah indikasi terjadi itu ya semacam balansi ya terhadap keputusan yang meringankan. Pasti adalah, kalau menurut ya istilah masyarakat, ya pasti adalah. Nggak akan mungkin dia berani berbuat begitu, menghukum seringan-ringannya, kalau nggak ada mungkin ya semacam ya intervensi atau mungkin berupa materi yang diberikan kepada hakim. Bagaimana seharusnya putusan hukuman tersebut terhadap Harvey Mois yang melakukan korupsi sebesar 300 juta? 300 triliun. 300 triliun. Triliun, Ya. 300 triliun. Ya sebenarnya kan ya seperti Pak Prabowo bilang kan, presiden kan udah presiden aja ya yang tidak orang hukum ya. Beliau ini backgroundnya kan dari militer. Udah menengok di situ keputusan hakim ini seperti ya bermasalah gitu loh. Dan tidak adil untuk keadilan masyarakat, dan tidak ada nuraninya untuk bagaimana menyelamatkan uang negara. Nah, presiden udah minta itu malah ya seringan-ringannya itu 50 tahun. Ini harus kita pahami juga. Ya sebenarnya kan keputusan hakim ini kan kita lihat juga, sebenarnya kan menurut kami di sini kan ada juga penuntutan dari jaksa juga ringan gitu loh. Karena apa? Tuntutannya 12 tahun.
Ya kan? Apalagi kita lihat perkara-perkara ya penyalahgunaan narkotika untuk diri sendiri aja banyak yang dituntut. Ada yang ya dituntut 12 tahun padahal penyalahgunaan narkotika untuk diri sendiri. Nah, sekarang orang yang merugikan negara yang 300 triliun ya dihukum cuma 6 tahun, tuntutan jaksa juga 12 tahun. Jadi kan menurut kita ini keputusan ini menurut kami hakim tidak berdiri sendiri. Pasti ada juga ini ya dari dakwaan jaksa dan tuntutan jaksa yang ringan juga 12 tahun. Ya, jadi hakim itu kan ada pedomannya, SOP-nya. Biasanya kalau jarang itu hakim akan memutus lebih dari tuntutan jaksa. Jadi ya janganlah kita lihat perkara ini ya kalau mau selidiki jangan hakimnya aja. Harus kita selidiki juga dari pihak JPU-nya. Kenapa dia bisa menuntut 12 tahun? Padahal kerugian negara dia yang menyatakan bahwa ini kan 300 triliun kerugian negara. Nah, memang rentetan kasus ini kan awalnya memang kita sebenarnya masyarakat udah curiga. Semacam kejaksaan begitu gesitnya menangani perkara ini, tiba-tiba ada serangan, ada indikasi serangan drone lah dari para oknum yang membawa dari kedinasan penegak hukum juga. Nah, ini kan sebenarnya masyarakat udah pasti curiga bahwa akan berakhir dengan tuntutan ringan karena udah banyak intervensi-intervensi yang dilakukan oleh ya para